Kami nggak bisa buka. Ya mau ya. Aku sedih sekali ini. Aku nggak bisa sekolah minggu. Aku sedih. Aku mau sekolah minggu, tapi gimana ya aku mau sekolah minggu? Ada apa? Kamu nangis kenapa? Ini Bu, aku mau sekolah minggu, tapi nggak ada sekolah minggunya. Oh, kalau begitu, kamu gabung di sekolah minggu GKI Rengas Dengklok aja. Asik, boleh ya saya bergabung ya. Halo teman-teman, saya boleh bergabung nggak? Boleh. 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 Saya mau ikut sekolah. Oh, dari hutan. Saya mau mendengarkan firman Tuhan. Bu Masa, siapa nih yang akan mimpi nyanyi? Oh, yang mimpi nyanyi nanti Ibu Kristina sebagai liturgos. Ayo panggil Bu Kristina. Halo Bu Kristina. Mulai ibadah kita hari ini. Iya, terima kasih. Nah, anak-anak tetap semangat ya, puji Tuhan. Kita boleh berkumpul dalam sekolah minggu online lewat via Zoom. Nah, Ibu minta anak-anak tetap semangat, mengajar sukacita. Karena kita mau ketemu sama Tuhan melalui pujian dan firman Tuhan. Nah, karena kita masih online di rumah, kita akan nyanyi bersama dengan judul lagu Online di Rumah Saja. Iya, anak-anak kita sudah bernyanyi online di rumah saja, tetap sukacita. Namun Ibu minta kita akan sekali lagi memuji Tuhan dengan judul Segala Puji Syukur. Anak-anak bisa nyanyi di rumah dan semangat tepuk tangan.
dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Iya, anak-anak Ibu lihat semangat semuanya dengan memuji Tuhan di hari ini. Nah, anak-anak, kita akan memulai ibadah kita dengan doa pembukaan yang dibawakan oleh Ibu Masa. Baik, anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa semua. Tuhan, terima kasih yang atas hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami telah istirahat semalam dan pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan keadaan yang sehat. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu dan guru sekolah minggu berkumpul di dalam Zoom, di dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini. Ya Tuhan, tolong sertai ibadah kami pada saat ini. Berkati ya Tuhan, fasilitas yang kami pakai, internet ya Tuhan, supaya bisa berjalan dengan baik sekolah minggu yang kami laksanakan. Bapa dalam surga, kami berdoa buat teman-teman kami, sahabat-sahabat kami dan guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tolong juga berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka dalam keadaan sehat. Dan jikalau teman-teman kami yang masih belum bergabung bersama kami di tempat di Zoom ini, kiranya Engkau Tuhan juga mengetuk hati mereka supaya mereka segera bergabung dengan kami. Bapa dalam surga, kami serahkan ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Masa. Anak-anak tetap semangat. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu tema kita adalah Kasih Yesus Manis dan Indah. Ya. Sayang. Tangan ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh, oh sungguh indah, lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, oh, oh sungguh indah. Lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh, oh sungguh indah. Lebih dalam dari laut, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, oh, oh sungguh indah. Iya. Nah anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh
Bapak Yohanes dan Ibu Masa, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya, saya Nana ya, kita nyanyikan 2 kali ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau besertaku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, sertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Aku minta waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau beri dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Iya, kepada Kak Yohanes dan Bu Masa, saya persilakan. Iya, sungguh luar biasa ya anak-anak bernyanyi dengan semangat. Nah, anak-anak kita sudah berdoa dan juga sudah bernyanyi. Sekarang tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh Kakak Yohanes. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan kami anak-anak sudah bernyanyi, dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menolong kami, dan biarlah anak-anak kami juga bisa mendengarkan dengan baik, membukakan telinga mereka dengan baik, dan juga membuka hati mereka, memberikan ketenangan kepada mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan yang sudah membawa Alkitab. Tolong dibuka Alkitabnya, ya. Buka Alkitabnya dari Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 sudah dibuka, ayatnya yang ke-20 sampai 36. Nah, ini sangat panjang sekali ya bacaannya. Sekali lagi Ibu bacakan Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36. Banyak sekali ayatnya. Nah, anak-anak karena ini sangat panjang sekali, ya bacaannya nanti waktu kita tidak cukup. Nah, anak-anak tapi nanti bisa membaca di rumah setelah selesai ibadah. Jadi jangan nanti dihilangkan saja. Nah, karena panjang, Ibu hanya membaca 2 ayat saja, yaitu Yohanes 12 ayatnya yang ke-23 dan 24. Nah, coba anak-anak dibuka Alkitabnya. Apakah sudah dapat?
Sudah ya? Oke, nah Ibu baca ya. Ibu aja yang baca dulu, nanti anak-anak baca. Yang Yohanes 12 ayatnya yang ke-23 sampai ke-24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah yang banyak. Nah, demikian firman Tuhan yang Ibu bacakan. Nah, untuk ayat-ayat berikutnya, sebelum dan sesudahnya anak-anak sekolah minggu, boleh membacakan di rumah nanti. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Yohanes, Ibu akan membuka dulu hadiah. Ibu dapat hadiah kiriman orang nih, ada dapat hadiah. Anak-anak mau tahu nggak hadiahnya? Mau. Nah, ini Ibu dapat kotak nih. Kita unboxing ya, kita unboxing, kita buka. Ini hadiahnya apa sih yang dikirim kepada Ibu? Apa isinya ini? Nah, kalau dari gambarnya sih apa ya? Hijau-hijau dan ada kotak putih. Kira-kira apa emas ini di dalamnya? Kita nggak tahu ya. Sekarang Ibu akan buka ya. Kita unboxing kotak yang dikasihkan kepada Ibu. Nah, kita buka. Buka kotaknya. Dibuka enggak nih? Buka. Iya, kita buka ya. Kita buka ya. Apa isinya? Wow. Di dalam ternyata ada apa sih di dalamnya? Wow, ada sebuah apa namanya ini? Sebuah kayak es krim. Wah, ada es krim. Ada tempat es krim di dalamnya. Oh, es krim kayak tempat es krim ya? Benar nggak? Ya, iya betul. Ini kayak tempat es krim. Coba kita buka. Dalamnya ada tutupnya nih. Es krim warna putih ini. Warna. Itu tuh, iya makanya dengerin. Nah, ini nih ada es krim. Kita tutup. Wah, ternyata di dalamnya bukan es krim, tetapi apa coba? Siapa yang bisa melihat? Apa ini? beras. Wah, ternyata di dalamnya kita ditipu katanya es krim. Ternyata di dalam tempat es krim ini ada beras tuh ya. Ada beras. Beras ini untuk apa ya? Hah? Beras ini untuk apa? Dimakan. Dimasak, Bu, udah dimakan. Betul, dimasak. Masa beras langsung dimakan, enggak kan? Nah, berasnya dimasak dulu, baru kita makan. Nah, anak-anak kalau tahu, beras ini sebelumnya apa ya? Sebelumnya dia apa? Iya, betul sekali. Pintar sekali. Beras ini sebelumnya adalah padi. Anak-anak tahu nggak gambar padi? Tahu ya, ada gambar padi. Nah, di dalam Alkitab ini tadi kita sudah baca biji gandum ya. Biji gandum. Nah, padi itu sama juga dengan gandum. Serupa gambarnya ya. Buahnya juga serupa. Cuma dia agak beda sedikit. Nah, nanti anak-anak lebih tahu bagaimana sih gambar biji gandum itu. Nanti Kakak Yohanes yang akan menceritakan kepada kita. Makanya anak-anak jangan leave ya dari Zoom supaya nanti Kakak Yohanes akan cerita. Lah, masih ada lagi. Kita buka lagi. Ada apa lagi ya? Ada apa lagi di dalam kotak ini? Wah, ada ini. Bukan. Di dalamnya ada. Oh iya, di dalamnya masih ada loh anak-anak. Ada buah hati. Nah, ada hati di dalamnya dan di dalamnya itu ada apa ya? Ada tulisan apa di dalamnya? Oh. Nah, di dalamnya ini kosong, makanya ada tanda tanya. Maksudnya apa sih?
Kenapa ada tanda tanya di dalam hati? Kalau hati itu artinya kan kasih ya. Kasih ya. Nah, di dalam hati ini apakah anak-anak mencintai Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus berkorban untuk kita? Nah, anak-anak, untuk kita tahu cerita selanjutnya lebih lengkap dari beras tadi dan biji kandung dan juga kasih yang seperti ini, mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Yohanes. Silakan Kakak Yohanes. Iya, terima kasih Bu Masa. Sama. Halo adik-adik, apakah suara aku terdengar? Terdengar. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Wah, semangat semua ya. Berarti udah pada mandi, udah pada sikat gigi, ya, udah pada sarapan. Mantap. Nah, adik-adik, ingat nggak tadi bahan Alkitab yang tadi Ibu Masa sampaikan? Di mana? Tahu. Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Wah, iya betul. Jadi hari ini kita akan bercerita atau merenungkan firman Tuhan dari Alkitab yang diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36. Dan untuk judul hari ini, apakah udah ada yang tahu? Nah, mungkin kalau adik-adik belum tahu, kakak mau tampilin slide-nya judul hari ini. Kita tentang Tuhan Yesus. Apa tadi? Udah kakak tampilin tuh sedikit tadi. Yesus memberitakan kematiannya. Oh iya, betul. Tadi juga di depan juga ada ya gambar slide ini ya. Tuhan Yesus memberitakan kematiannya. Oh iya, betul. Bu Masa, nama bonekanya apa ya? Kakak tadi lupa. Oh, Tadi saya mau memperkenalkan diri, nama saya Rini. oh ini. Iya. Kakak Oke. Ririn. Oh, Ririn. Ya, sorry. Salah dengar. Kayaknya kupingnya agak bermasalah ya, Kakak. Oke. Nah, adik-adik, tadi kan udah mendengar sedikit pas ayat yang 23 dan 24 dari Alkitab. Nah, sekarang kakak mau menampilkan sedikit video, durasinya nggak panjang. Ya, ini untuk gambaran kita cerita atau renungan pada hari ini ya. Bentar, kakak mau sharing dulu ya. Apakah kelihatan? Kelihatan. Oke, kakak start ya. Halo adik-adik, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan di pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, yuk kita mau lihat cuplikan cerita hari ini. Bulan, mengapa wajahmu murung dan bersedih? Saya sedih karena Ibu Rima akan pindah ke Australia. Ibu pergi ke sana kan untuk menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi. Nanti bila ibu sudah selesai, ibu akan kembali mengajar di sekolah ini. Tapi jika ibu kembali mengajar, aku kan sudah naik kelas, Bu. Jadi nggak bisa ketemu ibu lagi. Nah, adik-adik, jika adik-adik menjadi Bulan, apa yang seharusnya adik-adik lakukan? Menerima kepergian Ibu Rima karena ia pergi untuk satu tujuan yang baik,
atau tidak dapat menerima kepergian Ibu Rima karena sangat membutuhkannya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus juga tidak mau Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Namun, pelajaran hari ini justru mengajak kita belajar dari biji gandum. Seperti biji gandum yang jatuh ke tanah, biji itu mati. Tetapi kemudian tumbuh subur dan menghasilkan banyak buah. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati, dikubur, dan bangkit. Dia menyelamatkan kita. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin adik-adik selamat. Caranya meninggalkan semua yang tidak baik dari diri kita. Yuk adik-adik, kita berdoa. Oke, adik-adik. Gimana adik-adik? Videonya sudah selesai kan ya? Sudah dilihat, sudah disimak baik-baik. Tadi ada 2 tokoh ya di dalam video tersebut adik-adik. Ada yang tahu namanya? Ayo, kalau yang memperhatikan tahu namanya. Tadi ada ibu guru dan ada muridnya. Namanya siapa? Ada yang tahu? Bulan. Muridnya namanya Bulan. Wah, betul, hebat. Selanjutnya, ibu gurunya namanya siapa? Rima. Oh iya, betul, hebat. Nah, kenapa ya? Ceritanya tentang apa ya Ibu Rima dan Bulan ini? Ada yang tahu? Ibu Rina ingin pergi ke Amerika. Hebat. Australia. Australia. Iya, betul. Ibu Rima akan pergi ke luar negeri. Ya, luar negerinya nggak tahu ya, ke Amerika atau kemana. Nah, terus untuk melakukan apa? Ada yang tahu? Untuk belajar. Adik-adik? Mengajar. Untuk belajar. Betul. Olive. Jadi, Ibu Rima pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya. Melanjutkan pendidikannya ke yang lebih tinggi. Nah, untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, itu hal yang baik atau hal yang buruk? Atau hal yang tidak baik? Yang baik. Baik. Nah, hal yang baik. Tapi Bulan bersedih karena ditinggal oleh Ibu Rima. Karena kan Ibu Rima guru kesayangan Bulan. Nah, bagaimana dong adik-adik? Apakah tadi di dalam video ditanyakan, apakah kita memperbolehkan atau siapa namanya tadi, Bulan memperbolehkan Ibu Rima pergi atau malah jangan pergi? Gimana dong adik-adik? Boleh. Boleh apa? Boleh pergi atau tidak? Iya, Lilin, bagaimana? Boleh. Boleh. Kenapa? Ada yang tahu? Boleh? Melakukan hal yang baik. Iya, betul. Karena Ibu Rima melakukan hal yang baik untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Nah, cerita atau video tersebut menggambarkan renungan atau cerita pada hari ini, adik-adik. Nah, sekarang kakak mau sedikit bercerita ya tentang gambaran dalam video tersebut dari Alkitab. Jadi di dalam Alkitab itu bahwa banyak orang akan pergi beribadah, adik-adik. Ya, pasti banyak yang mengikuti Tuhan Yesus ya, beribadah. Banyak yang bergerumul atau berkerumun untuk bertemu Tuhan Yesus. Nah, dalam kelompok itu ada orang dari Yunani selain dari orang Yahudi. Nah, selain dari orang Yahudi ini ada dari kelompok orang Yunani. Dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, tetapi karena orang Yunani ini sangat sopan, dia minta izin kepada murid-murid Tuhan Yesus. Karena kan ketika Tuhan Yesus jalan kemana-mana didampingi oleh murid-muridnya. Nah, orang-orang Yunani ini akhirnya berbicara kepada murid Tuhan Yesus, namanya Filipus. Nah,
Pak Filipus. Nah, dengan kurang lebih di ayat yang ke 22 ayat yang 21 di akhir. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, orang Yunani ini ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi apakah diizinkan oleh Filipus? Nah, Filipus belum tahu jawabannya diizinkan atau enggak karena kan banyak orang-orang yang berkerumun. Selanjutnya, Filipus akhirnya bingung atau ingin memberikan diskusi dengan murid yang lain. Dia pergi ke Andreas untuk bertanya dan juga untuk memberitahu bahwa ada orang-orang Yunani yang ingin bertemu juga dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian Andreas dan Filipus pergi kepada Yesus untuk meminta izin bahwa ada orang-orang Yunani ini yang akan menemui Yesus. Tetapi apakah jawab Yesus? Seperti yang tadi Ibu Masa sampaikan di awal di bahan Alkitabnya di ayat yang 23 dan 24. Ada yang mau bantu kakak enggak baca ulang lagi ayatnya? Ayat yang 23 dan ayat 24. Yesus malah menjawabnya seperti itu. Ada yang mau bantu kakak enggak? Christian, Kak. Boleh, Christian. Silakan ayat 23 dan 24 ya. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Wah, betul. Nah, jawaban seperti itu, jawaban Tuhan Yesus seperti itu adik-adik. Jadi, enggak menjawab apakah boleh ataupun tidak orang-orang Yunani ini ketemu Tuhan Yesus, malah memberikan perumpamaan. Dan seperti yang judul yang hari ini kita baca bareng-bareng, Tuhan Yesus memberitakan kematiannya, malah Tuhan Yesus memberitakan kematiannya, bukannya mengizinkan atau tidak boleh gitu ya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu menggambarkan kematiannya seperti apa? Biji gandum, adik-adik. Nah, akhirnya orang-orang Yunani dan orang-orang lain itu kenapa sih ingin bertemu dengan Tuhan Yesus? Ada yang tahu biasa mau ngapain sih orang-orang bertemu dengan Tuhan Yesus? Mau minta kue. Minta berkat. Minta berkat, betul. Minta kue, minta apa, mungkin bisa, ya kan? Nah, jadi biasa orang-orang berkerumun ataupun datang kepada Tuhan Yesus itu untuk biasa ada yang sakit ingin disembuhkan, ada yang punya masalah banyak, ada yang ingin mendengarkan firman Tuhan tentang pengajaran Tuhan Yesus. Banyak masalah. Nah, atau yang ingin mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi banyak orang yang ingin datang kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik ingin datang kepada Tuhan Yesus, biasa dengan apa kita berkomunikasi? Ada yang tahu? Doa. Wah, hebat, berdoa. Iya, betul. Biasa adik-adik berdoa kan? Nah, itu salah satu komunikasi atau datang kepada Tuhan Yesus. Nah, orang-orang kan tadi untuk disembuhkan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik biasa kalau datang atau berdoa kepada Tuhan Yesus, mau ngapain ya? Mau minta apa ya? Bersyukur. Wah, hebat, bersyukur. Ada lagi enggak? Kira-kira mau biasa berdoa mau ngapain? Ada yang minta mainan. Minta berkat. Wah, hebat, betul, minta berkat. Nah, dan lain-lain ya. Kalau ada yang sakit minta kesembuhan. Nah, kemudian setelah itu Tuhan Yesus menggambarkan dirinya yang akan mati. Matinya di mana adik-adik? Di kayu salib ya.
Nah, menggambarkan matinya itu di kayu salib dengan perumpamaan seperti biji gandum. Seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan masuk ke dalam tanah. Kalau masuk ke dalam tanah, bijinya gimana? Mati atau hidup atau bagaimana? Hidup. Oh, hidup ya. Nah, Manggil. kenapa? Mati dulu, masuk ke dalam. Betul tuh. Apa Ririn? Jadi biji gandumnya itu mati dulu, kemudian dia bertumbuh Ya. untuk menumbuhkan benih-benih baru. Iya, Kris? Kristus. Apa sih? Nge-like ya? Oh, lagi nge-like dia. Kenapa, Kris? Lagi nge-like dia. Oh, enggak jadi. Oke. Nah, selanjutnya biji gandum itu seperti Tuhan Yesus. Dan kalau benih-benih yang tumbuh baru itu menggambarkan siapa, adik-adik? Ada yang tahu enggak? Ayo, ada yang tahu? Tadi kan Tuhan Yesus melakukan perumpamaan, kan, memberitahukan perumpamaan bahwa dia akan menjadi seperti biji gandum. Nah, benih-benih itu yang tumbuh itu menggambarkan siapa ya, adik-adik? Ada yang tahu? Ririn. Wah, betul, menggambarkan Ririn. Ada lagi? Tiur. Iya, betul, menggambarkan tiur, menggambarkan embun, menggambarkan Kristian. Benih itu menggambarkan kita semua. Menggambarkan kita semua untuk bertumbuh menjadi benih baru atau gandum baru seperti perumpamaan tadi. Nah, bertumbuhnya itu adik-adik kita ngapain sih bertumbuh? Ada yang tahu nggak? Nah, sambil kita ini, kenapa sih kita jadi benih? Nah, kakak mau tampilin juga, mungkin ada yang belum tahu ya, gandum itu seperti apa. Nah, itu seperti ini. Biji gandum. Kurang lebih gambarnya ya, kakak cari juga di Google ini. Ya kan? Nah, jadi biji gandum itu seperti ini. Ada yang pernah lihat belum? Pernah. Wah, hebat, pernah lihat ya. Nah, biasa kalau biji gandum itu tadi untuk apa sih? Dibuat. Yang tahu nggak? Roti. Wah, hebat, tiur ya. Wah, hebat, tiur. Roti, betul. Jadi biji gandum itu kebanyakan biasa dibuat untuk roti. Nah, kalau padi kan tadi yang seperti Bu Masa untuk beras, untuk menjadi nasi. Nah, tapi biji gandum biasa untuk roti atau dijadikan tepung. Nah, tadi balik lagi, ayo pertanyaan yang kakak tadi. Oh iya, betul, tiur. Roti ya, nanti ya, rotinya dikasih mama ya, mau ya. Nah, selanjutnya tadi pertanyaan kakak, ayo kita menjadi benih-benih baru itu tujuannya untuk apa? Ayo, ada yang tahu enggak? Di SMS. Biasanya tuh. Di WA jangan pegang kepala Ya kan gitu. Tuhan. Apa? Agar bertumbuh. Betul. Iya, jadi kita ini sebagai benih-benih Tuhan untuk, kan benihnya itu yang tadi gandum kan dari gandum. Jadi kita untuk sebagai meneladani Tuhan Yesus juga. Kan kita benih dari biji kan, biji gandum yang Tuhan Yesus mati kan. Nah, kita benih gandum berarti kita meneladani dari Tuhan Yesus, meneladani ajaran-ajaran, perintah-perintahnya, perilakunya Tuhan Yesus untuk menjadi orang-orang yang baik. Nah, terus selain itu tadi betul, untuk bertumbuh itu kita menjadi teladan bagi teman-teman kita. Teman-teman kita bertumbuh itu menjadi teladan. Nah, contohnya apa? Ayo menjadi teladan di dalam kehidupan kita yang biasa adik-adik lakukan. Atau
Apa? Ada yang tahu? Menolong teman yang jatuh. Wah, betul. Menolong teman yang jatuh. Terus, Menaati perintah orang tua. betul, mematuhi atau mentaati perintah orang tua. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak berbohong. Tidak berbohong dan tidak berkorban ya. Nah, wah berarti kalau kakak lihat adik-adik sudah paham nih, sudah mengerti nih renungan atau cerita pada hari ini. Nah, berarti kalau udah paham, kakak mau ngulas lagi sedikit ya tentang apa cerita hari ini. Mungkin ada sedikit pertanyaan ya. Oh, kakak udah share nih. Pertanyaan pertama, apa ayo? Berasal dari mana orang-orang yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus selain dari Yahudi? Ayo. Ada yang tahu? Orang-orang dari mana? Adalah Betsaida di Galilea. Betsaida betul, tapi ininya kurang sedikit lagi. Ada yang tepat? Betsaida di Galilea. Ayat yang 20 tuh, ada ayat yang di 20. Yunani. Oh ya betul dari Yunani. Wah berarti adik-adik memperhatikan ya, baca juga. Selanjutnya Tuhan Yesus apa coba baca? Coba siapa? Vincent coba Vincent. Boleh Vincent bacain. Tuhan Yesus menggambarkan tentang kematiannya dengan perumpamaan atau gambaran apa? Iya boleh Vincent mau bisa jawab nggak langsung? Biar jagoan nih langsung. Gandum. Wah betul. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan atau perumpamaannya mati untuk kita semua, untuk menyelamatkan kita semua dengan biji gandum. Nah selanjutnya, langsung dua deh. Satu lagi, siapa yang mau baca? Siapa? Ayo. Agar bisa hidup kembali. Oh iya, Vincent lagi ya. Gimana? Bisa hidup kembali. Iya, tujuan biji gandum masuk ke tanah dan mati untuk menumbuhkan Bertumbuh lebih banyak. Betul, untuk menumbuhkan benih-benih baru ya adik-adik. Seperti tadi kita benih-benihnya ya. Selanjutnya tujuan. Siapa nih? Kakak mau langsung tunjuk aja ah. Siapa ya? Siapa ya yang mau baca ya? Embun mau baca nggak Embun? Baca ininya pertanyaannya kemudian jawab. Bisa nggak Embun atau Regita? Tujuan Tuhan Yesus mati untuk kita semua. Betul. Ada yang tahu tujuannya? Untuk menyelamatkan kita, ya kan? Dosa. Betul. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Seperti yang tadi juga di video disampaikan ya. Selanjutnya, apakah kematian Tuhan Yesus itu sia-sia atau percuma? Ayo, kata adik-adik gimana nih? Tidak. Hebat, paham semua berarti ya tentang biji gandum ya. Oke, lanjut. Apakah kita siap menjadi meneladani dan menjadi teladan? Ayo. Siap. Wah, hebat nih. Selanjutnya, apakah contoh dalam kehidupan kita? Oh, tadi udah tuh. Ayo, apa? Membantu orang tua. Wah, betul. Menaati peraturan. Menaati peraturan. Betul, wah hebat. Betul, mematuhi orang tua, berkorban ya, seperti biji gandum ya. Hebat. Nah, selanjutnya pengorbanan. Ini kan seperti lilin ya kan pengorbanan itu. Nah, biasa pengorbanan yang dilakukan lilin itu apa, adik-adik? Tahu tidak? Penerangan. Memberikan cahaya. Wah, betul. Nah, tapi dia ngapain dulu sebelum menerangi? Ayo. Dia membakar. Nah, betul.
lilin itu membakar dirinya sendiri untuk menerangi kegelapan. Jadi kita juga bisa berkorban ya, seperti meneladani Tuhan Yesus dan menjadi teladan ya adik-adik bagi lingkungan sekitar. Oke. Nah, Kak Yohanes, ya, Kak Yohanes, silakan Ibu ini Masa. Riri nih mau nanya katanya. Iya, Udah Bu Masa. bisik-bisik sama saya tuh. Ririn mau Waduh. nanya. Ya. Kenapa, Boleh? Bu? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Ini Ririn mau bertanya nih. Kenapa, Ririn? Ririn, Iya, kenapa, Ririn? Kak Yohanes, tadi kan diceritain kalau biji gandum dipakai di dalam perumpamaan. Kenapa tidak biji jagung, biji padi, kenapa harus gandum? Coba. Waduh. Pertanyaannya susah nih adik-adik. Kakak bingung nih. Nah, tapi kalau kita lihat pada zaman dulu itu, Ririn dan adik-adik, banyaknya itu gandum. Oh, Emang saya nggak tahu ya dulu ya Ririnnya. Emang dulu ada pohon duren atau pohon mangga? Aku bingung adik-adik, adik-adik. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa bantu jawab kakak nggak selain itu? Ayo. Nah, kalau menurut kita pada zaman dahulu itu banyaknya gandum, Ririn dan Ibu Masa seperti iya itu. Kak. Oh iya Kak, terima kasih ya Kakak. Iya, sama-sama Ririn. Oke, ada lagi kira-kira yang mau bertanya sebelum kakak mau tampilin slide bahan Alkitab dan pesan cerita untuk apa ya, menulis menulis apa sih, buku ya, buku, namanya apa sih, aktivitas. Kakak udah lama nih nggak ngajar onset jadinya lupa. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada silakan nih, kalau yang mau ditulis. Bahan Alkitabnya tadi diambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 36 ya. Silakan ditulis. Udah belum? Kalau udah Koko next nih. Sudah. Wah, sudah ya. Lanjut ke pesan cerita. Nah, pesan ceritanya boleh dibaca nggak satu orang? Stephen, boleh baca nggak Stephen? Febrisco, boleh? Mau Febrisco atau Stephen? Kita harus meneladani Tuhan Yesus agar menjadi teladan agar bertumbuh. Iya, pesan cerita hari ini atau minggu ini kita harus meneladani Tuhan Yesus dan menjadi teladan agar bertumbuh. Udah selesai semua? Sudah. Sudah, kalau sudah kakak next ya. Belum, Kak. Oh, ada yang belum. Oke. Kakak tunggu ya 1 menit ya, setengah menit ya. Sambil nunggu, ada yang mau bertanya enggak cerita tentang hari ini? Tapi kakak lihat kayaknya udah pada paham ya, udah pada ngerti ya. Sudah nulisnya? Kalau sudah, kita mau lanjut ke ayat hafalan. Ayat hafalannya ya, langsung ya. Kakak next ya. Ayat hafalannya dari Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nanti kalau nanti ada yang nggak keburu nulisnya, nanti kakak akan share di ini ya, di grup ya, grup sekolah minggu ya, adik-adik. Ayat hafalan sama pesan ceritanya ya. Ada lagi? Udah? Sudah ya? Belum. Udah? Bentar, Kak. Oke. Kakak hitung sampai 10 ya. Biar cepat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah ya? Nanti kakak share ya di grup ya kalau yang belum sempat tulis ya. Oke.
dari kakak hari ini sudah cukup cerita tentang firman Tuhannya. Oke, terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan dan Bapak Ibu dan orang tua yang sudah mendampingi anak-anaknya. Oke, terima kasih ya. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Aku kembaliin kepada Ibu Christian ya. Bu Kristina ya. Silakan Bu. Duduk kata gadis gimana? Tutup malu. Di mute, Bu Halo, Kris. Di Bu mute, Bu Kris. Kristina di mute. Iya, terima kasih Kakak Yohanes untuk cerita firman Tuhan hari ini. Karena saking seriusnya semangatnya menyebut nama Ibu jadi salah, tapi tidak apa-apa. Asalkan anak-anak tetap Maaf Bu, maaf. apa-apa. Asalkan tetap suka cita, kita akan lanjutkan lagi. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan bernyanyi bersyukurlah pada Tuhan 2 kali ya. Tangan. Kita sembari persembahan, masukkan persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop atau celengan ya. Sembari kita bernyanyi 2 ayat ya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi ya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Iya, terima kasih anak-anak. Kita mau bawa persembahan kita di dalam doa. Kita lipat tangannya. Ya, lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami anak sekolah minggu boleh ibadah sekolah minggu dalam Piajum Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh berikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan, biarlah berguna dalam jemaat di GKI Rengas Dengklok. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Sebelum doa syafaat dan doa penutup yang dibawakan oleh Kak Nili, Ibu minta kita tetap memuji Tuhan ya. Lagunya adalah, tadi Ibu lihat Pure sungguh luar biasa, dia berdiri dia. Anak-anak yang berdiri ya kan, kelihatan ya. I love you Jesus. Iya, kita tepuk tangan ya. Yuk. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Iya. Saatnya kita doa syafaat dan Doa. Oke, terima kasih Bu Christine. Suara saya kedengaran ya? Beneran.
Oke, sebelum kita doa syafaat, kakak mau tanya dari adik-adik kami sekolah minggu yang hadir pada saat ini, ada yang mau didoakan? Ada yang didoakan ya, Kak? Ada yang mau minta didoakan secara khusus? Ayo. Ada. Adakah dari adik-adik kami? Oke, kalau tidak ada berarti kita mulai ya. Kita berdoa secara umum. Kakak akan pimpin doa. Adik-adik berdoa di dalam hati. Kita saling mendoakan bersama. Kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami panjatkan kepadamu ya Allah, karena pada hari ini kami sangat bersyukur kami boleh beribadah dalam virtual hari Minggu, sekolah Minggu. Terima kasih ya Tuhan, dan pada saat ini Bapa, kami hendak menaikkan doa syafaat kami. Secara khusus kami berdoa bagi teman-teman, adik-adik kami sekolah minggu, baik yang hadir pada hari ini maupun yang belum sempat hadir pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anakmu sekolah minggu, GKI Rengas Dengklok, berikan mereka selalu kecerdasan, kepintaran, dan biarlah mereka juga Tuhan terus berprestasi, baik dalam studi ataupun dalam mengikuti kegiatan-kegiatan lain dan terkhusus juga dalam mengikuti sekolah minggu. Biarlah juga anak-anak kami dapat terus semangat, rajin untuk mengikuti sekolah minggu GKI Rengas Dengklok. Dan Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami yang belum dapat hadir pada hari ini. Kiranya Tuhan yang mengingatkan mereka agar mereka juga senantiasa dapat tergerak hati dan rindu untuk bersekutu mengikuti sekolah minggu bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dan segala firman Tuhan, cerita Alkitab yang boleh kami dengar pada hari ini, biarlah Tuhan menjadi garam dan terang dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan kami juga menjadi teladan dalam keluarga dan bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang terus senantiasa memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan juga Tuhan memberkati studi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan bila mana ada adik-adik kami yang sedang mengikuti ujian-ujian atau yang sedang mengerjakan tugas-tugasnya, tugas-tugas sekolahnya. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah mereka juga mampu untuk menyelesaikannya dengan baik. Bapa Surgawi, kami berdoa juga bagi kakak-kakak sekolah minggu kami yang senantiasa mengajar, menyampaikan cerita, mendampingi kami setiap hari, bahkan terkhusus dalam kegiatan sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kakak-kakak sekolah minggu kami juga dapat terus semangat, senantiasa mendampingi kami, dan berikan juga mereka kesehatan Tuhan, agar dapat terus mengajari kami dengan baik. Dan berkati juga pelayanan yang dilakukan Tuhan, secara khusus dalam sekolah minggu GKI Rengas Dengklok, biarlah sekolah minggu GKI Rengas Dengklok benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan saja. Terima kasih Bapak, dan berkati juga kakak sekolah minggu kami akan segala pekerjaan mereka yang mereka lakukan setiap hari. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami berdoa juga bagi teman kami secara khusus, adik kami, sahabat kami, Phoebe, yang keluarganya, dia dan keluarga sedang dalam keadaan duka Tuhan, karena opanya yang terkasih telah kembali kepada Bapa. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Yesus menghibur, menolong, dan kasih Tuhan senantiasa terus mereka rasakan dalam kehidupan pergumulan yang mereka alami saat ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan kami berdoa akan kondisi pandemi yang sedang kami jalani hari-hari. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pandemi ini dapat segera berlalu, kami dapat sekolah minggu onsite kembali di gereja, kami dapat bertemu dengan teman-teman kami kembali, dan Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan melindungi kami, dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu tetap menegakkan, menjaga kesehatan kami, tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kami berada saat kami keluar rumah, ataupun di mana saja kami pergi. Tuhan Yesus yang menjagai kami juga, yang menjagai setiap langkah kami. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami juga mohon ampun bila mana dalam pertemuan sekolah minggu kami hari ini banyak yang tidak berkenan di hadapan-Mu, banyak yang tidak senang Tuhan, banyak kelakuan kami, sifat kami yang tidak menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus ampuni kami agar tidak menjadi penghalang berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi kami semua yang hadir pada saat ini, apapun kondisi kami atau kami sedang sakit, kurang enak badan, Tuhan Yesus yang menyembuhkan kami, yang menguatkan kami kembali. Dan tolong Tuhan ingatkanlah kami untuk minggu depan agar dapat bersekutu kembali. Terima kasih juga Tuhan untuk ruang Zoom yang boleh dapat kami pergunakan hari ini. Tuhan telah berkati, dan meskipun banyak kekurangan, kiranya Tuhan yang terus menyempurnakan bagi kami semua, terlebih-lebih ibadah sekolah minggu, firman Tuhan, puji-pujian yang boleh kami dengarkan, kami saksikan bersama-sama pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar lagi juga Tuhan kami akan berpisah-pisah kembali dengan aktivitas kami menutup kegiatan sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya kasih Tuhan terus yang menyertai kehidupan kami. Inilah doa syafaat kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menyambut berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita di dalam kasih-Nya melalui Yesus Kristus, dan Roh Kuduslah yang senantiasa mengokohkan dan menetapkan langkah hidup kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, terima kasih Kak Nili untuk doa sapaannya. Ya, anak-anak, kita belum bisa keluar dulu bentar ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Masa. Silakan Bu Masa. Bu Kristina. Iya. Bukan kamu, Ririn. Ibu Masa. Aku dong mau. Ayo ngomong apa? Saya juga terima kasih sudah bisa bergabung di sekolah minggu hari ini ya. Teman-teman, nanti minggu depan saya ikut lagi ya. Iya, boleh. Boleh tuh. Kata Bu Kristina boleh. Nanti kamu gabung lagi ya. Oke, nah Ririn, kamu diam dulu ya, Ibu mau ngasih pengumuman. Oke, nah terima kasih kepada rekan-rekan guru sekolah minggu yang sudah melayani pada hari ini, kepada Kanili juga yang sudah bergabung dengan kita, semoga nanti minggu depan bergabung lagi. Terus kepada anak-anak sekolah minggu yang hari ini tetap setia, masih tidak ada yang keluar. Kita tetap 38 orang yang masih ada di Zoom. Nah, anak-anak, pengumuman hari ini sebenarnya tidak ada yang terlalu penting banget pengumuman, cuman Ibu menyampaikan kepada anak-anak bahwa seperti yang tadi sudah didoakan oleh Kakak Mili ya, bahwa salah satu rekan kita Vivi dalam keadaan berduka karena opanya sudah meninggalkan kita, sudah dipanggil Bapak di surga. Dan mari kita teman-temannya guru sekolah minggu berdoa supaya memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan minggu ini anak-anak
hari Rabu kemarin kita sudah memulai Prapaskah ya. Prapaskah dimulai dengan Rabu Abu, yaitu hari Rabu tanggal 2. Nah, sekarang Minggu Prapaskah pertama ya, walaupun kita melaksanakan dengan virtual Zoom, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk mengikuti ibadah secara virtual Zoom. Nah, anak-anak, tadi seperti yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Kristina bahwa selama ini kita memberikan persembahan secara memasukin di dalam amplop. Nah, kalau ke depannya kita masih tetap online, nah nanti persembahan yang ada di dalam amplop nanti kita akan kumpulkan ya. Terus nanti mulai bulan bulan April itu tahun baru ya, tahun ajaran baru ya, program baru ya untuk gereja. Bulan April itu nanti kita membuat celengan. Seandainya nanti ini kita tidak bisa onsite ya. Jadi nanti kita akan mengumpulkan persembahan yang ada di dalam amplop yang sudah anak-anak kumpulkan. Terus nanti di bulan April kita akan membuat celengan baru. Anak-anak boleh membuat sendiri atau nanti kalau yang tidak punya, nanti guru sekolah minggu yang akan memberikannya. Nah, mungkin itu aja pengumuman. Barangkali dari rekan-rekan guru sekolah minggu, adakah penambahannya? Barangkali saya lupa. Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada, nah demikian pengumuman yang Ibu sampaikan. Ibu kembalikan lagi kepada Ibu Kristina. Iya, terima kasih Bu Masa. Anak-anak, sebelum kita leave dari Zoom ini, kita akan foto bersama ya. Pak Heru akan memandunya. Silakan Pak Heru. Pak Heru ada? Masih di mute. Di mute, Pak Heru di mute, Pak. Di mute, Pak. Tiur, hidupkan videonya Tiur loh. Nah, banyak nih. Nicholas, Marcel, si siapa lagi nih, si Jevanya. Ya, layar 1, 2, 3. Layar kedua 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya, Pak.